Jadi udah bagus ya ini. Nah, selanjutnya Ibu Susanti Purnamasari 9600. Kayak apa ya? Anak saya 1 tahun sudah sedikit diajarin mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Alhamdulillah juga dari umur 1 tahun mengenal warna, sudah hafal huruf-huruf. Nah, sekarang anak udah 3 tahun. Saya kan tinggal sama orang tua, mertua mungkin ya. Dan saya juga punya anak. Kedua saya masih bayi. Nah, anak pertama saya emosian banget. Nah, biasanya gitu ya. Kalau punya adiknya. Padahal kecil nggak begitu, semenjak sering banget dibentak sama orang tua. Nah, ini dia problem. Satu rumah 2 biasa dengan mertua kan, ada aja kendali pergesekan. Orang tua saya kadang kan dipukul, namanya juga mama ya. Saya sebagai anak ditambah dengan orang tua pula, mau negur orang tua saya bingung. Kadang saya suka nangis di kamar sambil natap anak saya. Jadi itu garis besarnya. Jadi kalau kita disimpulkan, mungkin dia hidup serumah dengan mertua ya, orang tua. Kedua, kalau hidup dengan orang tua kan pasti ada lah pergesekan. Juga anak kecil ya, orang tua kan tidak mau diganggu. Nah, gimana kayak nih? Nah ini dia problemnya. Jadi memang sebaiknya kalau sudah berkeluarga punya tempat sendiri ya, terpisah dari orang tua. Kecuali kalau misalnya rumah orang tuanya itu besar gitu ya, 1 lantai atas, 1 lantai bawah, mungkin masih bisa ya. Walaupun idealnya sih terpisah sendiri, karena walaupun satu tempat besar, kalau yang masih sering ketemu pasti akan ada pergesekan yang seperti Kang Denny tadi bilang. Nah, untuk hal yang seperti ini, itu menurut saya tidak bisa didiamkan begini terus gitu. Diajak ngobrol. Nah, orang tuanya bisa diajak ngobrol. Nah, Papa, Punten, misalnya kita sampaikan ya, bahwa ini menurut saya kurang bagus, kasihan nih cucunya gitu ya. Karena dia dibentak dia jadi emosian. Itu harus dicoba. Jadi nggak bisa diam aja, karena siapa yang jadi korban? Yang pertama korban anak pasti. Yang kedua nanti orang tua. Korbannya di mana? Nanti kalau anak udah gede, ketika dia emosinya masih belum terkendali, nanti efeknya ke orang tua juga. Jadi ini efeknya jangka panjang. Jadi mumpung masih kecil nih, coba selamatkan situasinya. Jadi bicara dulu sama orang tua baik-baik. Kalau mentok ya terpaksa nih berusaha untuk berpisah tempat dari orang tua, walaupun mungkin gak jauh-jauh banget gitu ya. Nah ini demi anak nih. Kalau kita berusaha pasti insya Allah bisa lah gitu ya. Nah kemudian ke anaknya juga coba kita rangkul lagi si kakak ini. Nah karena udah ditambah ada adiknya, ditambah lingkungan yang orang tua atau kakeknya yang suka emosian juga, sehingga dia berbeda cara didiknya menjadi. Jadi si kakak itu tolong dirangkul lagi sama bunda. Jadi kalau misalnya lagi nyusuin adik nih, si kakaknya datang, adiknya digeser, si kakaknya biar lebih adiknya ke kiri, si kakak ke kanan. Jadi jangan sampai kakak di depan, adik di tengah-tengah. Kalau dia akan terhalang dong ke bundanya mau meluk karena ada adiknya gitu. Jadi banyak-banyak diajak main lagi, diajak bicara lagi, komunikasi lagi. Kalau bisa sih mungkin salah satu orang tua, misalnya bunda itu stay di rumah ngejagain ya kalau bisa ya. Itu biar komunikasi dengan anak lebih intens kayak gitu. Ya memang kalau ekonomi ya kayaknya terutama dengan sandwich. Betul. Karena satu sisi saya harus keluarga, satu sisi saya ada orang tua. Jadi beban di atas dan di bawah jepit. Jadi sebutnya dengan sandwich. Itu kalau kita sering terjadi kayak bukan sering, memang putaran sistem kayak gitu ya. Nah memang jadi pengaruh ke pola didik ya kayak pola didik. Satu sisi kita menjauhi orang tua butuh kita, tapi kita ada kewajiban keluarga gitu. Nah ini pertanyaan tambahan nih. Nah kayak generasi sandwich, menurut pandangan Kak Eka gimana nih? Kita orang tua memang butuh kita,
tapi keluarga juga butuh kita. Terus kita pas-pasan. Dari sisi ekonomi ya, sisi ekonomi masih diem di rumah, terus kita di situ tinggal, kita ekonomi pas-pasan. Satu sisi keluarga penting ya, orang tua penting, terutama laki-laki ya. Tapi ini gimana nih kita secara bijaksananya? Iya. Nah, ini pertanyaan saya. Iya. Tapi pertanyaan nyambung dari yang tadi. Ya, saya lihat problem-problem gitu ya. Oke, sebetulnya ada setidaknya dua tipe nih. Kontrak juga susah gitu. Makanya saya nembak sama mertua kan gitu. Kalau ada kesusahan pasti nembak ke mertua. Iya. Atau gitu. Ada dua tipe nih. Yang pertama itu tipe yang orang tua atau nenek terlalu memanjakan. Yang satu lagi yang terlalu keras kayak gitu ya. Nah, dua-duanya ini harus sama-sama dibuat persepsinya yang sama. Jadi harus ngobrol. Intinya gitu deh. Jadi tidak bisa dibiarkan. Harus dibuat situasi yang berubah dengan cara menyampaikan persepsi, ngobrol yang baik. Pasti sama juga berat ya kan, mengubah orang tua tuh yang memang sudah merasa kamu kan dari dulu udah saya didik nih, udah jadi kayak gini, sekarang saya akan didik yang sama anak kamu supaya sama nanti seperti kamu juga, jadi bagus gitu kan. Nah itu harus disamakan persepsinya gitu ya. Nah kemudian juga kalau udah seperti itu, coba lebih banyak anak itu sama kita. Jadi jangan dikit-dikit diserahin ke orang tua, "Ma, aku mau belanja, tinggal dulu nitipin." Mending anaknya diajak belanja gitu. Walaupun sedikit merepotkan, tapi itu akan mengurangi gesekan. Jadi lebih banyak di kalaupun misalnya di rumah nih anak belum sekolah, adiknya nih nganterin kakaknya sekolah, ya ajaklah adiknya. Jadi jangan ditinggal di rumah. Pertama kasihan ke orang tua, kemudian kedua nanti akan terjadi gesekan yang kita tidak tahu apa yang terjadi pada anak kita ketika ditinggal. Ketika kita ragu orang tua kita bisa memperlakukan dengan baik atau tidak. Jadi sebanyak mungkin diajak bersama orang tua sendiri. Kalau misalnya waktunya libur nih, Sabtu atau Minggu, ayahnya bisa ngajak keluar, ya ajak bareng-bareng gitu si anaknya tuh. Lebih banyak dikendalikan oleh orang tua sebisa mungkin. Jadi jangan terlalu banyak memberatkan orang tua kita juga ya, maksudnya kakek neneknya tuh. Kalau diberatkan bisa jadi nanti keluar emosinya, keluar gesekannya dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga sering beri hadiah ke orang tua. Maksudnya bukan buat nyogok, tapi melunakkan hati karena kita udah tinggal di situ. Kalau ada sedikit rezeki, sedikit makanan. Misalnya ngeliat sendal ayah kita udah putus, beliin lah yang baru, misalnya sisihan kayak gitu. Itu akan melunakkan hati juga. Kedua, kalau ada sedikit rezeki, ya uang listriknya, uang gasnya, uang ya udah semuanya. Tinggal di situ. Bareng-bareng.